semua mahasiswa baru yang datang tuh Nadia, semua pakai baju hitam putih. Sedangkan panitianya atau mahasiswa-mahasiswa senior tua pakai seragam batik yang warnanya dominan hitam. Jadi siapa perempuan batik merah aku tengok tadi tuh? Jadi wak ceritanya, pada suatu hari, pada saat itu tuh Bu Ayu ini pertama kali masuk kerja di kampus ini. Nah, seorang petugas dari bagian administrasi pun segera langsung mengantarkan Bu Ayu ini masuk ke ruangan dosen. Dia kan hari pertama lah gitu ceritanya kan. Nah, di ruangan itu ada 3 deret meja dosen yang masih kosong di barisan belakang. Nah, Bu Ayu lalu diarahkan untuk menempati meja yang di tengah. Nah, sambil mempersilahkan Bu Ayu duduk, si petugas administrasi itu bilang, "Bu, sebelumnya meja ini tuh ditempatin sama Bu Citra, tapi sekarang Bu Citranya udah nggak ngajar di sini lagi Bu, gara dia udah diterima jadi dosen PNS di kampus negeri." "Oh gitu ya Mas ya, ini mejanya udah bersih, udah rapi pula, berarti barang-barang Bu Citra udah pada diberesin semua kan ya?" kata si Bu Ayu kan. "Oh iya Bu, memang sengaja udah dirapikan semua supaya bisa langsung ditempati sama Bu Ayu." "Ya udah, kalau kayak gitu saya pamit dulu ya Bu ya," kata si petugas administrasi itu. "Oh iya, makasih ya Mas," kata gitu. Dah lah tuh. Nah, setelah petugas administrasi itu pergi, Wak, Bu Ayu pun biasalah dia langsung nata barang-barang bawaan dia di mejanya bekas Bu Citra itu. Lalu pada saat lagi beres-beres itu, Bu Ayu ini sadar kalau ternyata tepat di samping mejanya Wak, ada satu loker besi yang terkunci. Jadi bentuknya tuh macam mirip brankas lah gitu kalau kata Bu Ayu kan. Ini nih pasti lokernya Bu Citra dulu nih. Tapi kok kuncinya nggak ada ya? Di mana ya kuncinya? Harusnya kalau Bu Citra pindah dan juga bawa semua barangnya, loker ini jadi punya aku nih. Tapi kok nggak ada kuncinya? Kata si Bu Ayu. Tapi setelah dicari kemana-mana Wak, kunci itu tetap nggak ada. Aku cari di laci nggak ada Nadia. Aku cari tempat-tempat lain nggak ada. Ini kan harusnya jadi punyanya si Bu Ayu kan, bisa naruhin barang-barang penting lah gitu. Ini nggak ada kuncinya. Nah di situ Bu Ayu mikir, oh ini mungkin lokernya masih dipakai orang lain mungkin, makanya dikunci ya kan. Dah Bu Ayu pun nggak ambil pusing lah dengan loker itu. Dia pun segera menyibukkan diri dengan berbagai persiapan mengajar. Nah, meski jadwal mengajarnya itu cukup padat Wak, Bu Ayu berhasil melewati 2 minggu pertamanya di sana dengan lancar-lancar aja. Lalu pada saat memasuki minggu ketiga, disinilah Wak, keanehan di kampus itu mulai terjadi. Nah jadi nih Wak ya, suatu hari pada saat Bu Ayu ini lagi istirahat di meja kerjanya itu, seorang petugas akademik, ini namanya Pak Anto, si petugas akademik ini datang ngampirin dia. Dia bilang, "Bu Ayu maaf, apa di sini ada berkas milik mahasiswi yang namanya Melati ya? Barusan saya cari berkasnya di ruang arsip nggak ada Bu." Nah Melati ini mahasiswi bimbingan akademiknya Bu Citra. Barangkali berkas-berkasnya masih kebawa sama Bu Citra katanya. "Oh maaf Pak Anto, waktu pertama kali saya datang ke meja ini sih udah bersih, saya nggak ada lihat dokumen apa-apa." Nah terus Pak Anto ini Wak ngelirik tuh ke arah loker besi yang ada di samping mejanya Bu Ayu itu. Pak Anto bilang, "Mungkin berkasnya ada di dalam situ Bu, boleh nggak saya cek?" kata Pak Anto. "Oh iya boleh silakan. Tapi maaf Pak, kuncinya." Nah waktu dia ngomong kayak gitu, kunci itu rupanya ada dekat dekat loker tuh Nat, kata si Bu Ayu. Lagi ngegantung dekat situ loker tuh. Kaget lah deh, loh kok kuncinya ada di sini? Pak Anto tadi yang taruh kuncinya di sini, kata Bu Ayu lagi. Nah Pak Anto agak bingung tuh. "Enggak Bu, selama ini kuncinya memang ada di situ terus kok Bu, nggak pernah dipindahkan kemana-mana," kata si Pak Anto. "Ya udah Bu, kalau gitu saya izin buka lokernya ya, barangkali ada berkas Melati di dalam situ ya." Nah pada saat loker itu terbuka, di dalamnya memang betulan Wak terdapat beberapa berkas yang dibungkus gitu menggunakan map plastik. Pak Anto pun ngeluarin lah itu semua kan sambil menunjukkan map itu ke Bu Ayu gitu. Dan "Ini Bu, ini yang lagi saya cari." Gitu. Di halaman depan map itu Wak tertulis nama Melati, nama lengkap ini kan nama samaran ya, Melati beserta nomor mahasiswanya lah gitu. Pak Anto bilang, "Oh ternyata betul Bu, berkas milik Melati ada di sini. Kalau gitu saya izin ya Bu ya mau ngambil berkas ini," kata Pak Yanto. "Oh iya Pak silakan, sama kunci lokernya ini lebih baik Bapak aja lah yang bawa, soalnya saya juga nggak pakai lokernya." "Udah Bu, dipakai aja lokernya, itu bukan punya siapa-siapa kok. Kalau Bu Ayu mau pakai ya udah Ibu pakai aja, nih kuncinya saya tinggal di sini ya," kata Pak Anto kayak gitu. Nah udah tuh waktu itu nggak langsung pergi, sambil kenalan bentar lah gitu kan, bercakap-cakap ringan. Nah di situ aku sempat nengok tuh berkas si Melati yang lagi dipegang sama si Pak Anto itu. Yang dilihat sama Bu Ayu adalah nomor induknya Melati Wak. Nah seperti yang kalian tahu, nomor induk mahasiswa ini kan juga menunjukkan tahun berapa kita masuk ke kampus itu ya kan, biasa kayak gitu kan, bisa kelihatan ini mahasiswanya angkatan berapa gitu. Nah nomor induknya Melati itu menunjukkan kalau dia adalah mahasiswa angkatan 6 tahun lalu. Itu berarti kalau misalnya sekarang tuh di tahun 2014 atau 2015 itu, si Melati ini harusnya sudah masuk semester 12. Ngebatin lah Bu Ayu di situ. Udah semester 12 kok belum lulus-lulus. Pantas aja nih Pak Anto nyari-nyari berkas dia. Pasti sekarang si Melati ini lagi berurusan sama pihak akademi kampus. Pikirnya Bu Ayu kayak gitu.
Dah lah tuh. Pokoknya di situ Bu Ayu sempat ngelirik, oh ini anak tuh anak angkatan 6 tahun lalu gitu kan. Dah. Beberapa hari setelah Pak Anto ngambil berkas punya si Melati dari dalam lokernya Bu Ayu itu, pada suatu siang di hari yang berbeda, Wak, Pak Antoni tiba-tiba datang lagi, ngampirin Bu Ayu lagi. Dia bilang, Bu, mohon maaf Bu, saya mau ambil berkasnya Melati, kata gitu. Loh, bukannya kemarin berkasnya udah sama Pak Anto, kata Bu. Orang kemarin kan udah diambil. Nah di situ Pak Anto tuh agak beda, Wak. Dia langsung main dibukanya aja loker itu tanpa menjawab pertanyaan Bu Ayu itu. Lalu pada saat loker itu terbuka, ternyata di dalamnya masih ada berkas-berkas punya si Melati. Bu Ayu nanya lagi, oh kemarin udah Bapak kembaliin lagi ya di sini. Soalnya kan memang berkasnya hari itu ada lagi kan, walaupun kemarin udah diambil sama si Pak Anto. Berarti pada suatu waktu mungkin Bu Ayu lagi nggak ada di meja, udah dikembaliin lagi itu di situ. Nah waktu dibilang kayak gitu sama Bu Ayu, Pak Anto diam, Wak. Yang ada dia macam tergesa-gesa gitu loh. Nah dia ngambil berkas itu terus udah pergi aja kayak gitu. Dan hal itu terjadi lagi, Wak, di keesokan harinya di jam yang sama. Lagi-lagi Pak Antoni datang lagi, Bu, saya mau ambil berkasnya Melati. Belum sempat aku jawab apa-apa, Nat, kata Bu Ayu kan. Pak Antoni langsung buru-buru dibuka loker itu. Waktu loker itu terbuka, sama juga nih tengok ada berkas Melati di dalam loker tuh. Bu Ayu bilang, kenapa berkasnya selalu dikembalikan lagi ke loker, Pak? Kalau memang pihak akademi ini memang ngebutuhin berkasnya Ayu nih berkali-kali, ya udah bawa aja, nggak usah dikembaliin lagi ke sini. Dan nggak perlu juga izin-izin sama saya terus gitu. Udah agak risih tuh, Nat, aku di situ, kata Bu Ayu kan. Nah di situ tanpa menjawab apa-apa, Pak Anto ini hanya menatap Bu Ayu dengan tatapan bingung sekaligus takut. Aku masih ingat kali Nat ekspresinya dia, kata Bu Ayu kan. Lalu sesaat kemudian Pak Anto udah main pergi aja tuh dari sana. Nah karena di sini nih posisinya Bu Ayu udah mulai ngerasa keganggu dengan sikap Pak Anto yang bolak-balik ngambil berkasnya si Ayu ini, berkasnya si Melati ini. Akhirnya di situ Bu Ayu inisiatif, dia minta tolonglah ke seorang petugas untuk pindahin aja nih lokernya, nggak usah di sini. Taruh aja kalau perlu di ruang akademik, saya juga nggak pakai kali kok ini lokernya. Nah dipindahin lah ini sama si petugas kan. Nah terus Wak, ini masih di hari yang sama juga ya, pada saat si loker ini mau dipindah. Menjelang sore hari, seorang teman sesama dosennya Bu Ayu ini tiba-tiba datang menyampaikan sebuah kabar duka ya. Katanya 3 hari yang lalu ada salah satu mahasiswa kampus yang ditemukan meninggal dunia. Nah karena Bu Ayu waktu itu terbilang masih dosen baru, dia pun belum mengenal banyak mahasiswa di situ, Wak. Bu Ayu ini pun nanya lah kawan-kawan dosen seniornya itu, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, nih mahasiswa yang meninggal ini siapa namanya? Oh dia tuh mahasiswa angkatan tua, Bu. Pasti Bu Ayu juga belum pernah ketemu nih kayaknya sama dia. Namanya Melati, kata dia gitu. Nah pada saat nama Melati itu disebut, disitulah jantungnya jantung Bu Ayu itu bener-bener ya Allah, ini kan mahasiswa yang kemarin berkasnya dibolak-balik diambil sama Pak Anto nih. Apa dia tiba-tiba meninggal nih gitu kan. Nah dari teman-teman sesama dosen, Wak, Bu Ayu mendengar cerita bahwa katanya semasa si Melati ini kuliah, dia itu sering gak berhasil menyelesaikan tugasnya gitu loh, Wak, termasuk skripsinya. Lalu karena ngerasa tertekan entah kayak gimana, dia mungkin ngerasa terpukul dengan semua kegagalan itu, si Melati ini memutuskan untuk cuti kuliah dulu. Nah nggak ada yang tahu gimana pastinya keadaan selama si Melati ini nggak ada yang tahu pasti gimana keadaannya si Melati selama dia cuti, Wak. Sampai akhirnya orang-orang kampus ini dengar kabar kalau ternyata 3 hari yang lalu si Melati ini udah meninggal. Nah karena pada saat itu Melati ini masih berstatus sebagai mahasiswa, pihak kampus pun ya pastinya bertanggung jawab lah itu kan untuk mengembalikan semua berkas-berkas kuliahnya kuliahnya siapa si Melati ini ke pihak keluarga. Akhirnya di hari itu sepulang mengajar, setelah mendengar berita kabar duka itu, para dosen pun sebagian dari mereka berencana mau pergi nih ke rumah duka untuk bisa mengantarkan berkas-berkasnya Melati, sekaligus juga menyampaikan pesan bela sungkawa ke pihak keluarga Melati. Bu Ayu juga ikut waktu itu, Wak, ke rumahnya Melati. Dan saat rombongan mereka ini akan berangkat, Wak, disitulah Bu Ayu itu bertemu sama Pak Anto. Ini petugas akademian dari kemarin bolak-balik nyari berkasnya si Ayu nih, ketemu sama Pak Anto. Nah waktu itu Bu Ayu sama Pak Anto ini juga ikut, Wak. Nah waktu itu Bu Ayu sama Pak Anto ini nggak ngobrol, nggak nanya kayak gimana, cuman mereka saling bertatap-tatap aja tapi diem-dieman. Tatapan mereka ini seolah-olah menunjukkan kalau mereka ini udah sama-sama tahu nih tentang apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Semacam lagi bilang, iya Melati meninggal 3 hari yang lalu. Kejanggalan soal berkas sama loker kemarin itu ada hubungannya nih sama kematian Melati ya. Kayak gitu, mereka tuh sama-sama tahu lah gitu dengan pandangan itu, Wak. Dah lah tuh, singkat cerita mereka udah selesai takziah, kembalilah lagi ke kampus dengan aktivitas seperti biasa. Terus 2 hari setelah mereka pergi ke rumah duka itu, Wak, kampus ini sedang mengadakan acara seminar untuk menyambut mahasiswa baru. Nah seminar ini masih dalam rangkaian acara ospek, kata Bu Ayu, Wak, tapi hanya diikuti oleh mahasiswa baru aja dari jurusan yang diajar sama Bu Ayu. Nah di acara seminar itu salah satu panitia meminta Bu Ayu itu untuk mengisi materi. Dan karena jadwal ngajarnya nilai
lagi lumayan senggang, Bu Ayu pun menyetujui permintaan itu, Wak. Ya oke lah, nanti akan saya siapkan. Nah, terus di hari H acara, Bu Ayu sengaja datang lebih pagi, Wak, untuk nyiapin materi tadi, untuk nyiapin LCD, cek sound dan lain sebagainya. Acara itu, Wak, dilaksanakan di aula. Dan pada saat Bu Ayu udah sampai sana, aula tuh udah ramai kali nih sama mahasiswa senior tapi yang jadi panitia. Nah, mereka juga ikut tuh membantu si Bu Ayu dalam menyiapkan sebuah kebutuhan yang diperlukan. Nah, pas Bu Ayu ini lagi siap-siap sambil membaca materi yang ada di laptopnya itu, Wak, dari sudut matanya sekilas Bu Ayu ini nengok macam ada perempuan pakai baju batik merah, macam lagi berlari-lari kecil gitu di lorong sampingnya aula itu. Nah, di situ Bu Ayu nggak mikir aneh-aneh karena ya pasti dia ngeduga kalau mungkin perempuan itu adalah salah satu panitia acara atau mahasiswa baru yang nanti akan datang ke seminarnya itu gitu kan, pasti mikirnya kayak gitu. Dah lah tuh. Sekitar setengah jam kemudian aula sudah dipenuhi itu sama peserta seminar. Dan setelah memastikan semua peserta itu datang, Wak, panitia ini segera membukalah acara itu dengan berdoa. Terus ada sambutan dari ketua panitia juga, ice breaking dan lain-lain. Pokoknya belum masuk ke acara inti nih ya. Nah, sembari nunggu acara itu dimulai, Wak, Bu Ayu sempat memperhatikan seluruh hadirin atau mahasiswa-mahasiswa yang datang. Terus disitulah Bu Ayu ini udah nengok, kayak ada yang janggal gitu kan. Di situ Bu Ayu ini sadar kalau ternyata pada saat itu semua mahasiswa baru yang datang tuh, Nadia, semua pakai baju hitam putih. Sedangkan panitianya atau mahasiswa-mahasiswa senior tuh, Wak, pakai seragam batik yang warnanya dominan hitam. Nggak ada satupun dari mereka yang pakai baju batik merah. Jadi siapa perempuan batik merah aku tengok tadi tuh? Nah, Bu Ayu waktu itu sempat menduga kalau si perempuan berbatik merah itu adalah mahasiswa dari jurusan lain mungkin, gitu kan. Tapi dugaan itu langsung terpatahkan, Wak, pada saat Bu Ayu ini sadar kalau hari itu waktu seminar itu bertepatan di hari Sabtu. Semua mahasiswa dari jurusan-jurusan lain memang lagi libur, Wak. Satu-satunya jurusan yang sedang mengadakan seminar di kampus itu ya cuman kelasnya Bu Ayu itu aja lah gitu, ibaratnya cuman mereka aja. Dan mereka yang datang juga pakai seragam. Mahasiswa pakai baju putih, bawahannya hitam. Panitia pakai batik hitam. Nah, menyadari ada kejanggalan di situ, Bu Ayu tuh udah mulai kayak gak enak gitu lah perasaannya. Tapi karena Bu Ayu nggak mau acara seminar itu terganggu apa kayak gimana gitu kan, Wak, dia pun berusaha untuk mengabaikan semua pikiran buruknya. Lalu tanpa terasa acara inti pun masuk, acara inti dimulai lah gitu. Nah, dengan dibantu panitia, Bu Ayu pun menayangkan lah materi-materi yang memang sudah yang sudah dia siapkan menggunakan LCD dan juga proyektor. Dan setelah semuanya siap, Bu Ayu pun menyampaikan lah itu materi seminarnya dengan penuh semangat. Nah, terus, Wak, di tengah acara tiba-tiba listrik mati. Sehingga materi tadi yang nggak bisa ditayangkan pakai LCD lah ya kan. Waktu itu nggak malam, ya siang-siang kayak itulah. Mati nih. Akhirnya nih supaya seminar itu tetap bisa dilanjutkan, di hadapan para mahasiswa-mahasiswa baru ini Bu Ayu bilang, kalian semua udah masuk ke grup WhatsApp angkatan kan? Kalau gitu nanti ibu bakal ngirim materi tadi ke ketua angkatan. Nanti tolong materinya di-share di grup ya, kata Bu Ayu gitu. Nah, setelah mengatakan itu Bu Ayu balik badan lain, Wak, diambil HP-nya. Nah, terus pas saat Bu Ayu ini mau ngirim materi PowerPoint itu ke ketua angkatan, tiba-tiba Bu Ayu denger ada salah satu mahasiswa perempuan ini, Nadia Suaraya, dia ngomong kayak gini, Bu, saya belum masuk grup, katanya. Nah, karena waktu itu posisi aku lagi ngebelakangin mahasiswa, tuh aku nggak tahu siapa yang ngomong kayak gitu kan ya. Aku nggak nengok nih mahasiswi mana yang ngomong kayak tadi gitu kan. Lalu pada saat si Bu Ayu ini balik badan dan menatap ke arah mereka semua, Bu Ayu nanya, tadi siapa yang belum masuk grup? Katanya, tolong segera lapor ya ke ketua angkatannya biar materinya kalian terima semuanya. Ini materi udah Ibu kirim nih, kata Bu Ayu. Nah, dengar ucapan Bu Ayu, seluruh peserta di sana dan juga panitia seminar langsung saling pandang, Wak, satu sama lain. Bingung mereka. Terus salah satu panitia ngampirin Bu Ayu lah. Dia bilang, Bu, maaf, semua mahasiswa baru udah masuk grup WhatsApp kok, Bu. Kata, loh, terus tadi siapa yang bilang belum masuk grup? Nggak, Bu, nggak ada yang bilang kayak gitu. Tadi kami cuma diam aja kok sambil nunggu Ibu ngirim materi, kata si panitia ini. Di situ Nat aku akhirnya sadar, bentar lu. Berarti tadi itu suara siapa? Aku dengar kali sejelas itu kok. Dia bilang, Bu, saya belum masuk grup, katanya. Diganggu apa aku nih ya? Oke, mungkin aku salah dengar tadi, kata Boy. Udahlah, abaikan aja gitu. Cuma perasaan aku makin gak enak di situ. Udahlah tuh, sambil berusaha terlihat tenang, Bu Ayu pun mencoba melanjutkan seminarnya lagi, Wak. Terus hanya paling selang beberapa saat kemudian ada dia baru nyala lagi nih listrik. Nah, di tengah terangnya sorot lampu ruangan itu, sekilas nih ya, Bu Ayu nengok, Wak, ada seorang perempuan berbatik merah yang tadi dia nengok berlari-lari itu lagi duduk di antara barisan para mahasiswa-mahasiswa baru itu. Aku yakin betul lah dia kalau itu tuh perempuan aku tengok tadi di lorong tuh. Tapi waktu Bu Ayu ini mau mencoba memfokuskan pandangannya ke si perempuan itu, tiba-tiba nggak ada gitu loh. Mana dia, perasaan tadi ada di situ lah, kayak gitu hilang. Ini memang nggak betul nih.
aku halusinasi apa kayak gimana ya, udah makin gak enak lagi lah itu kan perasaan Bu Ayu. Nah karena masih penasaran, keesokan harinya Bu Ayu ceritalah semua kejadian kejanggalan itu ke beberapa dosen senior khususnya. Bu Ayu nanya lah, ibu bentar loh, apa kampus kita ini ada seragam batik warna merah kah? Katanya. Mereka jawab, kalau seragam resmi sih nggak ada Bu, tapi biasanya mahasiswa-mahasiswa di sini tuh sering buat seragam batik sendiri gitu loh untuk keperluan acara mereka. Jadi seragamnya juga bisa beda-beda warnanya Bu, tergantung kesepakatan angkatan gitu lah. Oh berarti belum tentu warna batiknya itu merah ya? Iya Bu, belum tentu kayak gitu, soalnya kan seragamnya bisa beda-beda tiap angkatan, suka-suka mereka gitu, kesepakatan mereka kayak gimana gitu, kata si dosen senior ini. Terus Bu, kalau yang warna batik merah tuh angkatan berapa? Kata si Bu Ayu, waduh kalau misalnya soal itu saya nggak hafal betul Bu, banyak kali mahasiswa di sini sampai juga aku sering lupa mereka tuh angkatan berapa. Bu Ayu penasaran, ini betulan mahasiswa sini apa enggak kayak gitu loh. Nah sejak mengalami kejadian janggal di seminar itu entah kenapa bayangan tentang si perempuan berbatik merah ini selalu menghantui pikirannya Bu Ayu. Dan anehnya lagi nih setiap kali Bu Ayu ini lagi ngajar, sekilas pandangnya dia, aku tuh selalu ngelihat ada perempuan batik merah yang lagi duduk tuh di antara mahasiswa-mahasiswa aku. Aku tuh macam ngelihat ada dia gitu loh. Cuman waktu aku ini ada dia di situ tuh, nggak ada. Jadi misalnya aku lagi ngajar, aku nggak ada bisnya, aku kayak nengok dia nih, tapi waktu aku balik lagi nggak ada. Jadi kayak dihantui sama bayangan si perempuan batik merah ini Dan peristiwa itu nggak cuma terjadi sekali dua kali ya. Si sosok perempuan batik merah ini selalu muncul lagi di setiap kelas pada saat Bu Ayu ini lagi ngajar. Hampir setiap kelas yang kuajarin dia pasti ada bayang-bayangan dari si batik merah ini. Akhirnya kan udah nggak tahan lah lagi kan dengan semua kejadian ini kan, jadi nggak fokus juga Bu Ayu ini kan. Pada suatu hari Bu Ayu pun memutuskan untuk bertanya langsung ke seseorang yang Bu Ayu yakin pasti dia tahu sesuatu tentang ini semua. Siapa? Pak Anto. Mulai mau Pak Anto kan. Jadi waktu itu suatu siang pada saat memasuki jam istirahat, Bu Ayu ini sengaja pergi dia ke ruang akademik untuk temuin Pak Anto. Sambil basa-basi bentar lah gitu. Pak Anto udah siang kayak gini nggak mau makan Pak? Makan di kantin yuk, saya traktir gitu. Nah untungnya waktu itu Pak Anto ini macam udah paham gitu loh maksud aku nggak mungkin nih Bu Ayu dengan randomnya ngajak aku makan, traktir aku makan, pasti ada maksud lain yang mau Bu Ayu ini sampaikan atau ngobrolin sama aku. Pak Anto pun terimalah, mengiyakanlah ajakan Bu Ayu. Nah terus sebelum Pak Anto ini beranjak meninggalkan meja kerjanya, terlihat Pak Anto ini sempat kayak ngambil sebuah map gitulah, map. Di situ sebenarnya aku udah heran, mau makan ke kantin aja ngapa? Aku bawa map apa nih? Untuk sementara waktu Bu Ayu mencoba menahan rasa penasaran. Nggak ada ditanya itu mapnya buat apa, diam aja aku. Nah terus waktu mereka udah nyampe di kantin, langsung ditanya sama Bu Ayu kan, Pak itu map apa Pak? Ngapain Bapak bawa ke sini? Katanya. Situ Pak Anto cuma tersenyum tipis aja. Bu, soal ini nanti aja ya. Dah, sekarang gini ya Bu, Ibu cerita aja lah duluan. Ada apa kok tiba-tiba ngajak saya makan bareng? Ada yang mau dibicarain kan? Kata Pak Anto kan macam udah tahu aja gitu. Nah, karena Bu Ayu itu tahu sepertinya Pak Anto ini udah tahu maksud dan tujuannya dia, akhirnya di hadapannya Pak Anto, Bu Ayu pun menceritakan semuanya mulai dari kejadian janggal waktu dia seminar tuh sampai sosok perempuan berbatik merah yang terlihat selalu muncul di dalam kelasnya. Bu Ayu bilang, saya nggak tahu kenapa kejadian itu bisa kayak gini Pak, saya nggak pernah ngalamin itu sebelumnya. Apa mungkin karena saya lagi halusinasi apa kayak gimana? Tapi makin lama saya biarin Pak, saya makin terganggu dan saya juga jadi makin penasaran. Pak Anto nanya dulu, perempuan berbatik merah yang Bu Ayu lihat itu ciri-cirinya kayak gimana? Nah itu Pak, kalau soal itu saya kurang tahu. Soalnya setiap kali saya mau tengok nih wajah dia, nggak usah lah wajah dia dulu, wujudnya ada duduk situ yang nggak ada kok, dia hilang. Saya cuma ngeliat sekilas aja Pak, kadang dari sudut mata saya, kadang waktu saya lagi ngelengah kayak gini. Cuma nih Pak yang paling saya ingat, dia pakai batik warna merah. Terus rambutnya panjang, macam panjang gitu lah. Terus dari posisi duduknya sekilas saya ngelihat kayak dia nggak terlalu tinggi. Dengan cerita itu, Pak Anto pun datang, baru diambilnya map tuh, dibuka lah map yang dibawa tadi tuh Dari sekian banyak berkas-berkas yang menumpuk di dalam map itu, Pak Anto dikeluarinnya lah selembar foto, ditengokin lah ke Ayu. Pak Anto bilang, ini bukan Bu perempuan yang Ibu lihat. Nah sambil menatap perempuan yang ada di foto itu, wah di situ merinding aku. Kenapa aku bisa langsung merinding? Karena di foto itu si perempuan ini udah pakai baju merah, batik merah. Itu yang bikin aku merinding. Jangan-jangan dia nih ya kan. Bu Ayu bilang, saya nggak tahu betulan dia apa enggak, tapi yang saya tandain ini Pak, rambut dia sama bajunya. Kayak betulan dia lah Pak, karena saya nggak bisa ngeliat tuh wajahnya. Ini siapa Pak? Siapa dia? Bu, inilah Melati Bu. Ini Melati. Dan seragam batik merah ini seragam angkatannya. Apa nggak langsung keringat dingin aku nanti waktu nama Melati itu disebut. Wah, bilang lagi loh Pak,
Dia kan mahasiswa yang belum lama ini meninggal kan Pak. Kenapa dia jadi ngikutin saya? Saya nggak tahu pasti kenapa Melati ngikutin ibu ya. Tapi memang ada cerita Bu yang harus Bu Ayu tahu. Cerita apa Pak? Udah bilanglah semua sama saya. Di situ Pak Anto pun bercerita Wak. Jadi ini menurut keterangan Pak Anto ya Nat, kata Bu Ayu. Semasa Melati kuliah dulu ternyata si Melati ini sempat mengalami masalah finansial. Melati pun memilih buat cuti, dia kan cuti agar dia bisa bekerja mencari uang. Nah awalnya ya cuman sebatas itu aja orang-orang tahu tentang Melati Wak. Tapi belakangan akhirnya ketahuan lah kalau masalah yang Melati hadapi itu ternyata jauh lebih kompleks lagi. Selain terkendala soal finansial Wak, semasa kuliah Melati ini juga sering mengalami pembulian. Pak Anto pun gak cerita detail tentang pembulian seperti apa yang dialami sama Melati Nadia. Aku juga udah lost kontak sama Pak Anto itu. Tapi yang jelas aksi pembulian itu cukup parah gitu loh Wak. Sampai bikin si Melati itu gak nyaman ada di kampus. Nah ini ada lagi nih. Untuk mencari hiburan sekaligus juga tambahan uang Wak. Akhirnya Melati ini memutuskan untuk bekerja. Tapi sayangnya dia tuh bukan bekerja di tempat yang semestinya gitu loh Wak. Jadi bukan pekerjaan yang betul lah gitu yang diambil sama si Melati ini. Sampai akhirnya beberapa waktu lalu pada saat dia mau bekerja itu Melati kecelakaan, meninggal dunia. Dia jasadnya pun baru ditemukan beberapa hari setelah. Jadi macam mungkin korban tabrak lari apa kayak gimana gitu kan. Dan ternyata nih Wak ya setelah Melati itu meninggal, gak cuman Bu Ayu aja yang sering ngalamin gangguan Wak. Konon katanya Bu Citra, masih ingat kalian dosen pembimbing akademiknya Melati semasa kuliah tuh dosen sebelum Bu Ayu itu datang tempatnya sama Bu Ayu sekarang. Bu Citra tuh juga ngadu sama saya, kata Pak Anto. Bu Citra ngadu sama saya kalau dia itu sering diganggu melalui mimpi sama si Melati itu. Setiap malam di dalam mimpinya Bu Citra ini didatangin sama Melati dengan wujud yang menyeramkan. Terus itu juga si Melati itu macam marah-marah gitu loh, dia samperin Bu Citra, Bang. Kenapa Bu Citra nggak pernah nolongin saya? Ibu kan tahu saya sering dibully. Ibu lebih banyak ngabisin main HP dibanding membantu saya. Saya dihajar habis-habisan kayak gitu lah, Wak. Si Bu Citra ini ceritain ke Pak Anto kayak gitu. Si Melati ini marah-marah sama dia. Terus di mimpi yang lain katanya juga Bu Citra ini pernah disamperin sama Melati sambil marah-marah juga. Si Melati ngomong kayak gitu. Sekarang saya udah mati. Puas Ibu. Puas Ibu. Puas Ibu kayak gitu. Nah saat Bu Ayu tahu kalau Bu Citra ini juga diteror lagi sama si sosok Melati, syok lah Bu Ayu. Dia nanya lagi, loh Pak bentar loh, saya kan nggak tahu apa-apa nih tentang kisah hidupnya si Melati kan Pak. Saya baru di sini, saya nggak berbuat salah apapun. Tapi kenapa saya ikutan didatangin juga? Ini dugaan saya aja nih Bu ya, ini dugaan saya kata Pak Anto. Sepertinya Melati itu ngedatangin Bu Ayu karena Bu Ayu sekarang lagi nempatin meja kerjanya Bu Citra. Nah, terus gimana Pak? Saya nggak kenal sama Melati. Terus apa yang saya lakukan sekarang? Udah Bu, banyak-banyak kayak doa semoga si Melati nggak ganggu kamu lagi. Kata Pak Anto kayak gitu aja Nat. Tapi betul juga sih, memang harus berdoa aja. Udah lah tuh kan, sesuai dengan ucapannya Pak Anto. Setelah mendengarkan itu, Bu Ayu pun melanjutkan aktivitasnya di kampus sambil lebih banyak lagi berdoa Wak. Tapi apa yang terjadi selanjutnya ternyata jauh lebih parah lagi Nat. Entah kayak gimana ceritanya nih, cerita tentang Bu Ayu yang diikut-ikutin sama sosok Melati tersebar kemana-mana di kampus tuh. Entah siapa yang buka duluan, aku nggak pernah buka, mungkin dari Pak Anto harusnya, atau dari beberapa dosen-dosen yang lain gitu. Nah pada suatu malam nih Wak, ketika si kabar-kabar itu udah menyebar nih seluruh kampus, pada suatu malam Bu Ayu didatangin sama Melati lewat mimpinya Wak. Dan di mimpi itu Wak, sama macam Bu Citra. Malam itu si Melati ini datang ke mimpinya Bu Ayu dalam wujud yang mengerikan. Di situ juga dia marah-marah sama aku. Kalian tahu dia ngomong apa? Kenapa kamu umbar aib saya? Kenapa ibu cerita tentang keadaan saya? Apa salah saya sama kamu? Gitu. Nah besok paginya waktu Bu Ayu ini berangkat ke kampus, di situ karena oke, Melati udah betulan nyampe ke aku udah nengok wujud dia tapi dengan wujud yang sangat mengerikan. Ini kayaknya aku harus lakukan sesuatu lah gitu kan kata Bu Ayu. Dan di situ di pagi itu Bu Ayu memutuskan di hari itu Nadia aku harus minta maaf ke Melati. Minta maaf ke Melati. Sambil duduk di meja kerjanya itu Bu Ayu diam, pejamkan matanya. Dah, dalam hatinya Bu Ayu bilang, Melati maafkan saya. Saya nggak ada maksud buat mengumbar aib kamu. Semoga kamu bisa tenang di sana. Saya selalu berdoa untuk kamu. Jadi tolong jangan ganggu saya lagi. Ngomong gitu. Ya begitu. Dan tepat setelah Bu Ayu ngatain itu di dalam hatinya, Wak, tiba-tiba dia ngerasa macam ada angin gitu loh. Angin bertiup di sekeliling leher aku. Terus masih dalam posisi mata terpejam, Wak, Bu Ayu dengar ada suara pintu dibanting. Kayak gitu, refleks langsung buka lah matanya. Dan saat dia menoleh ke sekelilingnya, Wak, semua dosen yang ada di ruangan itu
terlihat biasa aja lagi aktivitas biasa soalnya tidak terjadi apa-apa. Dan selain itu pintu ruang dosen itu juga dalam keadaan tertutup biasa. Terus tadi suara apa yang aku dengar tuh? Terdengar jelas ada brak kayak gitu. Entah itu perasaan aku aja, entah aku salah dengar, tapi itu yang aku dengar nih, dan aku masih ingat semua suara itu. Tapi yang jelas setelah Bu Ayu menyampaikan permintaan maafnya itu kepada Melati, sejak saat itu Bu Ayu udah nggak pernah lagi digangguin, udah nggak pernah diliatin lagi, udah nggak pernah digangguin, udah nggak pernah didatangin lagi dari mimpi, udah hilang.